Tahun 2025 ini, persaingan di paddock Ducati semakin panas. Di satu sisi, ada Marc Marquez yang kembali ke armada pabrikan dan tampil bak badai. Dan di sisi lain, Francesco Pecco Bagnaia, sang juara ganda, mulai merasakan tekanan besar. Video kali ini khusus mengulas saat Pecco menyerah mengejar Marquez dan justru berfokus menyalip sang adik, Alex Marquez. Siap? Let's rev it up! 1. Ketika juara berusaha realistis. Francesco Bagnaia akhirnya buka suara setelah beberapa seri terakhir yang tidak berpihak padanya. Ia menyadari bahwa kemungkinan mengejar Marc Marquez di klasemen semakin tipis dan memilih untuk realistis, beralih fokus lomba demi lomba, bukan untuk mengejar posisi pertama, tapi mempertahankan tempatnya di podium kedua klasemen. Pecco jujur. Marc kian dominan musim ini, dan bukan hanya unggul, ia hampir tak tertandingi. 2. Bagnaia, fokus lewati Alex Marquez. Yang menarik, fokus Pecco sekarang bukan lagi mengejar Marc, tapi malah berdirinya sebagai pembalap di atas Alex Marquez. Dengan Marc jauh memimpin dan Alex sebagai ancaman langsung pada peringkatnya, Pecco harus konsisten untuk mempertahankan posisinya. 3. Marc Marquez, dominasi tiada henti. Untuk memahami kenapa Pecco menyerah mengejar Marc, kita lihat dulu dominasi Marc. Sprint Argentina, Marc menang telak, diikuti Alex, dan Pecco di posisi ketiga. Bagnaia mengakui kesulitan bersaing dengan performa luar biasa Marc. America's GP, Kota. Dalam balapan penuh drama, Marc jatuh, dan Pecco memanfaatkan momen itu untuk meraih kemenangan. Mugello, Sprint Race, Marc comeback luar biasa dari start buruk dan mengatasi Alex serta Pecco untuk menang. Selanjutnya di race utama, Marc menang lagi, sementara Pecco finish keempat, disalip juga oleh Fabio Di Giannantonio. Saat Marc melaju, pembalap lain seperti melaju di bayang-bayangan. Dari sprint hingga balapan utama, dia tak terbendung. 4. Statistik yang mengejutkan. Di Mugello, Marc menang dan memimpin klasemen dengan selisih 40 poin atas Alex dan 110 poin atas Pecco. Di sprint Mugello, Marc unggul 35 poin atas Alex dan 98 poin atas Bagnaia. 5. Mengapa Pecco memilih fokus yang lebih masuk akal? Sebagai 2 kali juara dunia, Pecco terbiasa berada di puncak. Namun musim ini, Marc tampil tak terkejar dan semakin solid di lini depan. Alex pun tak bisa dianggap remeh dan berada tepat di belakang Pecco. Tekanan publik semakin besar, Pecco kini berada di peringkat ketiga, sementara posisinya sebagai pembalap top Ducati dipertaruhkan. Jadi strategi baru, menjaga posisi kedua di klasemen, bukan mengejar Marc yang terlalu jauh. 6. Suasana paddock, Ducati di tengah krisis dan harapan. Ducati, dikenal dengan mesin merah, penggerak podium, kini memiliki tandem yang unik. Marc Marquez, sosok legendaris dengan pengalaman dan kemampuan eksplosif, kini memimpin. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan, berupaya bertahan dari dominasi rekan setimnya dan ancaman Alex. Bayangkan tekanan mental yang Pecco hadapi, berjuang di tim yang dibintangi rival abadi. Kini, dia tak hanya bersaing di trek, tapi juga dengan bayang-bayang sejarah Ducati. 7. Kesimpulan dan ajakan. Kesimpulan Francesco Bagnaia mengambil keputusan sulit musim ini. Alih dari mengejar Marc, dia kini fokus menjaga posisinya di atas Alex. Dengan Marc semakin sulit dikejar, pilihan realistis jadi kunci komitmennya. Menurutmu, apakah Pecco bisa kembali ke puncak tahun ini? Like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video update MotoGP selanjutnya. Share ke teman MotoGP lovers MU. Itu dia, MotoGP fans. Drama Ducati musim 2025 masih jauh dari final. Sampai jumpa di trek berikutnya. Dan ingat, speed itu bukan segalanya, strategi dan mental juga menentukan juara. Sementara itu, hanya kami yang bisa kalahkan Marc Marquez, surat tantangan dari Aprilia. Di tengah dominasi Ducati dan Marc Marquez di MotoGP musim 2025, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari markas Aprilia. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, dengan tegas menyatakan bahwa timnya adalah satu-satunya yang memiliki potensi nyata untuk menjatuhkan Marquez di sirkuit. Pernyataan ini datang bukan asal bicara, melainkan dibangun dari bukti performa, keyakinan teknis, dan strategi balap yang mulai mencuat. Motivation di tengah dominasi mutlak Ducati. Musim ini,
Marc Marquez tampil seperti tsunami tak terbendung. 8 kemenangan balapan utama dan 11 kemenangan sprint dari 12 seri awal. Ia memimpin dengan keunggulan 120 poin, selisih yang mengesankan, menandai ia sebagai favorit kuat juara dunia. Ducati, dengan IP249, menjadi kendaraan paling kompetitif di grid. Namun Rivola melihat lebih dari dominasi Ferrari merah. Ia yakin bahwa performa Aprilia, terutama melalui rider Marco Bezzecchi yang sempat mengusik Marc lewat kemenangan di Silverstone dan Pizzaiolo di Assen, memberi sinyal bahwa dominasi Marquez bisa dihadang. Sensasi dari Padang, Bezzecchi sebagai ujung tombak. Sejak kembali bergabung dengan tim pabrikan, Aprilia menunjukkan sinyal kebangkitan. Keberhasilan Bezzecchi mengungguli Marc di beberapa putaran serta konsistensi masuk 5 besar menambah amunisi optimisme Rivola, bahwasannya tim ini lebih dekat daripada yang tampak. Rivola menyesalkan musim mereka belum berjalan sesuai rencana, tetapi yakin bahwa dari September, saat paruh kedua musim dimulai, Aprilia akan menunjukkan nilai sebenarnya mereka. Ia percaya bahwa Jorge Martin yang kini kembali fit, akan cepat adaptasi dan kembali bertarung podium. Jalur realistis, apakah Aprilia benar-benar bisa? Secara statistik, Ducati masih berada di luar jangkauan. Dominasi Marquez bersama Bagnaia sangat nyata, dan motor YP24-9 tampak terdepan dari segi kecepatan dan aerodinamika. Ducati bahkan memasang mesin YP24 untuk 2 musim ke depan demi menjaga stabilitas. Namun Aprilia punya keunggulan, semangat kebangkitan, konfigurasi rider yang mulai seimbang, dan perbaikan motor bertahap. Dengan motor RS YP25 makin konsisten, ancaman itu mulai terasa. Terlebih jika sirkuit tertentu, seperti Aragon, Austria, Mandalika, menawarkan keunggulan teknis bagi seragam Italia ini. Reaksi dunia balap dan perspektif rival. Pernyataan Rivola memicu amarah dan kegembiraan di padang padek. Fans Ducati tetap yakin dominasi sudah kunci, sementara Aprilia supporters merasa momen kebangkitan akhirnya datang. Media menyoroti bagaimana rivalitas ini menyuntikkan tensi baru di musim yang mulai terasa monoton. Rivola sendiri tak mengusik reputasi Marquez, ia menyatakan respek tinggi atas performa Marc, namun yakin Aprilia bisa buktikan bahwa tak ada tim yang benar-benar tak terkalahkan. Penutup, MotoGP kini lebih panas dari sebelumnya. MotoGP 2025 berpotensi menjadi salah satu musim paling dramatis dalam sejarah modern. Ducati dengan Marquez tetap penguasa, tapi Aprilia kini berdiri lambat sebagai penantang serius. Rivalitas ini membuktikan bahwa di dunia balap, mental, strategi, dan inovasi bisa menyalip statistik dominan. Jika Rivola benar, dan Aprilia benar-benar menemukan momentum, atau rival Ducati mulai goyah, paruh kedua musim ini mungkin bukan sekadar pertarungan kecepatan, tapi perang ambisi antara dua filosofi tim yang bertolak belakang. Dominasi versus kebangkitan. Siapapun yang melihat data, musim ini bukan hanya tentang siapa tercepat, tapi juga siapa berani menantang takdir. Dan Aprilia sudah mengekspresikan niatnya dengan sangat jelas. Sementara itu, duel saudara pecahkan MotoGP 2025, Marc Marquez versus Alex Marquez. Musim MotoGP 2025 menampilkan cerita tak hanya tentang kecepatan dan strategi, tapi juga drama keluarga. Dua kakak beradik asal Cervera, Marc Marquez dan Alex Marquez, kini bukan hanya berbagi darah, tapi juga rivalitas tajam di lintasan. Ketika Marc semakin dominan, Alex bangkit menjadi rival nyata, menciptakan ketegangan emosional yang mengocok padek. Sejarah saudara yang berliku. Marc, sang legenda 8 kali juara dunia, selalu jadi sorotan utama. Adiknya, Alex, memulai di tim satelit Ducati dan melaju tanpa beban, menjadikan MotoGP sebagai arena adu gaya dan mental. Musim ini, Alex tampil jauh lebih konsisten, menyalahkan 1 kemenangan di beberapa seri, dan kerap finish podium muda. Sementara Marc melaju sebagai pemimpin klasemen dengan selisih hampir 120 poin. Kendala tikungan dan gemuruh rivalitas. Dramanya mengerucut saat IP Jerman. Marc start ketiga, sementara Alex berada di posisi 5. Ketika Marc melebar di tikungan 11 karena tekanan ban, Alex memanfaatkannya untuk menyalip secara agresif. Marc, yang terkenal bermental baja, tersulut emosi. Ia mengejar Alex hingga tikungan terakhir, bahkan sempat memukul spion lutut rekannya, membuat suasana makin panas. Setelah lomba, adegan keduanya dipisahkan oleh Marshall,
Tapi mimik mereka mencerminkan kompetisi emosional. Bukan saudara yang kompak lagi, tapi rival sejati. Publik terbelah, media terbelah. Fans dunia MotoGP terbagi menjadi dua kubu. Tim Mark yang mendebat Mark sebagai ikon juara balik, dan tim Alex yang memuji keberanian dan kebangkitan sang adik. Reaksi netizen mencakup komentar seperti, "Mark tetap legenda, tapi dia bukan tak terganggu," tulis seorang pengguna. Sementara lainnya menimpali, "Alex sudah cukup dewasa jadi rival, bukan sekadar saudara." Media pun semakin gemar menggulirkan narasi ini. Banyak analisis bertema, kapan Mark kehilangan kendali, di tikungan atau hatinya sendiri? Padahal, insiden serius belum terjadi. Namun aura drama sudah cukup memecah konsentrasi padek. Sindiran halus atau sengaja Franco? Dalam konferensi pers, Mark mencoba meredam ketegangan. "Alex hebat, dia pantas bersaing. Tapi saya tahu batas saya, tetap fokus demi gelar dunia." Sementara Alex menilai rivalitas ini bukan soal dendam. "Saya ingin menang di trek, bukan mencari kontroversi keluarga. Tapi kalau diminta memilih, tak akan takut duel dengan kakak sendiri." Sindiran kadang muncul saat Mark menggumpal pengamat dengan statistik dominannya, sementara Alex dengan bangga mengklaim ia yang paling sering membawa semangat baru ke Ducati Satelit. Dampak terhadap jalannya kejuaraan. Dominasi Marquez masih jelas di klasemen. Namun kehadiran Alex sebagai ancaman nyata mempersempit ruang geraknya. Di IP Aragon, di mana Marquez triumf gemilang, Alex finish di tempat ketiga, selisih hanya 2 detik saja. Ini memberi sinyal bahwa jika Alex bisa terus konsisten, ia siap menjadi rival internal Ducati musim depan. Batas profesional, saudara atau rival? Meski rival di trek, Mark dan Alex rupanya tetap menjaga hubungan baik di luar lintasan. Foto keluarga, tangisan pendukung saat bertanding, hingga makan malam bersama pasca race, itu tetap terjadi. Menurut sang ayah, Julia Marquez, mereka memang rival di trek, tapi saudara di rumah. Rivalitas ini justru menguatkan mereka, bukan memecah. Kesimpulan, rivalitas yang bercerita lebih dari statistik. Cerita perseteruan Mark dan Alex Marquez bukan sekadar soal angka atau gelar. Ini tentang evolusi dua pembalap dengan darah yang sama, tapi perjalanan nasib yang berbeda. Siapa yang jadi korban bayangan, dan siapa yang akhirnya muncul sebagai bintang kelahiran kedua? Musim ini mungkin menjadi titik balik karir Alex. Sebaliknya, Mark sedang menghadapi nilai perlawanan internal yang paling nyata sejak lama. MotoGP bukan hanya soal kecepatan. Ini soal hati, harga diri, dan pertaruhan identitas. Sementara itu, scoring sejarah, Marc Marquez bisa menyegel gelar MotoGP 2025 lebih awal. Musim MotoGP 2025 sedang menyuguhkan momen-momen luar biasa, terutama dari sosok Marc Marquez. Pembalap Ducati ini tidak sekadar dominan, ia dentro berada di puncak klasemen dengan keunggulan 120 poin atas rival terdekat, Alex Marquez sang adik. Dengan sisa seri yang masih panjang, banyak pihak ini mempertanyakan, bisakah Marquez menutup musim sebagai juara sebelum balapan terakhir? Reproduksi statistik dominan. Email memperkuat proyeksi tersebut. Marquez telah mengumpulkan 381 poin, sedangkan pesaing terdekatnya tertinggal jauh. Mengingat sisa musim masih menyisakan 370 poin, klaim kemenangannya tidak lagi sekadar kemungkinan, tapi peluang nyata. Jika tren ini berlanjut, kesimpulan umum membentuk probabilitas tinggi gelar bisa dikunci lebih awal yang bikin pundit balap makin penasaran. Skenario gelar di San Marino hingga Mandalika. Menurut perhitungan salah satu pakar, seri IP San Marino di Misano, 12-14 September, adalah panggung potensial untuk merayakan juara dunia. Jika Marquez menang 4 seri berturut-turut menjelang sana dan menjaga gap, ia bisa unggul 2-2-3 poin, menjadikannya tak tersentuh dalam sisa musim. Kalau gagal di Misano, titik penentu selanjutnya adalah Mandalika, Indonesia, lintasan yang tak hanya eksotik, tapi penuh muatan emosional. Jika gelar dikunci di sana, Marquez tidak hanya jadi juara, tapi juga menambah bab heroiknya di hadapan fans Asia. Dominasi yang konsisten dan nyata. Musim ini, dominasi Marquez bukan sekadar angka kosong. Ia memimpin semua sesi, sprint dan race, secara konsisten, menunjukkan mental baja dan ketangkasan strategis luar biasa. Sementara pesaing-pesaing seperti Bagnaia masih berjuang mengatasi adaptasi motor YP25, kehebatan Marquez terlihat jelas sebagai kombinasi kecepatan, pengalaman, dan komitmen tanpa kompromi. Duel saudara di trek dan respek yang terjaga.
Ironisnya, rival terdekatnya bukan orang asing, melainkan adiknya sendiri, Alex Marquez. Namun, hubungan mereka tetap hangat dan sehat. Dalam pernyataan ayah mereka, Julia Marquez, disebutkan bahwa rivalitas ini justru mempererat persaudaraan, bukan sebaliknya. Menurut Mark sendiri, tekanan yang ia rasakan bukan datang dari luar, melainkan dari ego pribadi yang sama sekali tidak mau lengah. Momentum kebangkitan legenda. Dominasi Marquez musim ini menjadi lebih megah karena lahir dari proses pemulihan panjang. Cedera serius di 2020 membuat banyak pihak meragukan kelanjutan karirnya. Namun kini, di Ducati, ia tak hanya kembali, tapi kembali dengan penuh gaya, menandai era baru kehadirannya di MotoGP. Kesimpulan, gelar sedekat ujung tikungan. MotoGP 2025 tampaknya akan menjadi musim bersejarah bagi Marc Marquez. Jika semua berjalan ideal, kemenangan beruntun dan rival yang tetap di tempat, San Marino bisa jadi panggung penobatan. Tapi jika tidak, Mandalika siap menjadi kanvas berikutnya untuk selebrasi. Apapun yang terjadi, satu hal pasti, Marquez saat ini bukan hanya berada di radar, tapi sedang membuat skenario legenda hidup, dan kita adalah saksi potensial akan babak terakhirnya. Sementara itu, keheningan di balik pintu belakang, pengakuan mengejutkan korban Marc Marquez. Bayangkan awal musim yang tenang tiba-tiba tersulut kabar dramatis. Seorang penggemar fanatik Marc Marquez akhirnya buka suara, dan pengakuannya mengejutkan. Bukan lewat tribun VIP, bukan hype media, beliau berjumpa sang idola melalui pintu belakang, di area yang tidak seharusnya, amatir, bisa masuk. Awal yang tak biasa. Semuanya dimulai ketika seorang fans setia melaporkan pengalaman uniknya. Di tengah kebaktian balapan MotoGP, ia menyusup ke sudut padek yang biasanya tertutup ketat. Harapannya sederhana, sekadar melihat sang baby alien sekilas, tapi apa yang terjadi kemudian jauh dari bayangannya. Kondisi seolah sudah disetting agar dia tidak terlihat, dengan pengawasan ketat, petugas khusus, dan ruang terbatas. Namun keinginan kuat menatap idola membuatnya nekat. Dia bilang sudah berada di pintu yang off limits, berharap lihat sosok Marquez melintas. Dan benar saja, pintu belakang itu terbuka perlahan. Tidak ada lampu sorot, tidak ada kamera, hanya bisikan langkah kaki di lorong sempit yang membuat adrenalin terusik. Pernyataan yang menggetarkan. Ketika akhirnya menyadari kehadirannya diketahui, sang fans menggigil tapi memilih tetap di sana. Dan saat itulah, muncul pengakuan yang membuat media dan fandom terkejut. Saya bukan cari sensasi. Saya cuma ingin buktikan bahwa sisi terendah dari balap adalah sisi paling tulus dari cinta penggemar. Kalimat ini antara dramatis dan memilukan, karena menunjukkan bagaimana seorang penggemar rela melanggar zona aman demi rasa hormat dan adoration kepada sang idola. Dampak di padek, gelisah dan tertutup. Konten berita ini mengguncang padek. Petugas keamanan langsung diperketat, beberapa area yang dulunya tertutup tiba-tiba dijaga lebih serius. Tim media dan manajemen juga dibuat gelisah, antara harus menindak tegas pelanggaran keamanan, dan menjaga citra apresiasi penggemar sebagai bagian penting ekosistem balap. Seorang anggota tim menyampaikan dalam kondisi anonim. Kami mengerti niat baik fans. Enea Bastianini ungkap kejutan Ducati. Lebih pilih Marc Marquez, meski Martin lebih konsisten. Paruh awal MotoGP 2025 menyisakan satu kisah menarik di balik layar, ketika Enea Bastianini, pembalap yang sempat nyaris bertahan di Ducati, berbicara belak-belakan soal keputusan manajemen tim memilih Marc Marquez ketimbang Jorge Martin. Dan, kata Bastianini, awal itu tampak aneh sekali. Awal bencana di Le Mans, harapan sirna karena kehabisan bensin. Bastianini, yang membela Ducati Lenovo di 2023-2024, mengaku sempat berada di jalur mempertahankan kursinya pada 2025. Namun semua sirna saat ia kehabisan bahan bakar di sesi kualifikasi Le Mans. Ironisnya, justru punya ritme terbaik, helm merah di sektor, namun harus start dari belakang. Dan baginya, itu menjadi penentu evaluasi Ducati pada 6 balapan pertama. Akhirnya, tak ada perpanjangan kontrak. Apa-apaan ini, Gigi? Jok Bastianini soal pilihan Marc. Lebih lanjut, Bastianini mengaku sempat berpikir, kenapa Ducati memilih Marc, bukannya Martin yang lebih konsisten dan tengah naik daun? Sebab Jorge Martin kerap tampil cepat dan terlibat langsung dalam perburuan gelar saat itu. Namun ia menambahkan bahwa jika melihat hasil di lintasan, keputusan sang IM, Gigi Dall'Igna, telah terbukti tepat. Realisasi besar, data statistik bicara.
Bastianini kini bisa paham alasan pilihan Ducati. Marquez menunjukkan dominasi yang luar biasa di paruh musim ini. Dari 12 seri, ia telah menang 11 sprint race dan 8 race utama, mengoleksi total 381 poin sekaligus memuncaki klasemen. Angka ini membuat klaim Bastianini soal dominasi Marquez menjadi nyata dan terbukti. Akhir yang tetap mulus. Meski perasaan sempat campur aduk tentang keputusan Ducati, Bastianini menegaskan bahwa tidak ada konflik personal dengan pihak Ducati. Justru proses itu membuat hubungan mereka justru tetap solid. Ia menutup dengan nada positif, "Kami tetap berhubungan baik, dan saya akhiri musim 2024 bersama cara yang terbaik." Kesimpulan, antara kesempatan dan kenyataan. Cerita Bastianini membuka dua sisi menarik, bagaimana peluang bisa sirna dalam 1 detik, bahkan di tim besar, dan bagaimana keputusan, aneh, dalam sepak bola drama motor justru bisa terbukti jitu lewat hasil konkret. Ducati memilih Marquez, meski dulu disesalkan, kini jadi kunci dominasi mereka di musim ini. Sementara itu, dominasi nyata, statistik MotoGP 2025 Marc Marquez tampil nyaris tak tertandingi. Paruh musim MotoGP 2025 sudah usai, dan satu nama mencuri semua perhatian, Marc Marquez. Dengan catatan impresif, ia mengukuhkan dominasinya sehingga tak hanya memimpin klasemen, tetapi mengaburkan bayangan rival di lintasan. Mari kita kupas statistik dominan yang membuat dunia balap terkagum dan bertanya, apakah ini musim terbaik sepanjang karirnya? Kecemerlangan statistika, angka yang membuat terpana. Di tengah jeda musim panas, data resmi menunjukkan bahwa Marquez meraih 381 poin, unggul 120 angka atas saingan terdekat, adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Catatan ini bukan hanya unggul, tetapi mendekati performa luar biasa di musim 2019, di mana ia juga mendominasi. Lebih mencengangkan lagi, pembalap asal Spanyol ini telah mengamankan 85,8 dari total poin maksimal yang bisa diraih sejauh musim ini, rekor impresif yang hanya kalah sedikit dari tahun 2014. Ketika ia menunjukkan performa paling superior sepanjang karir. Kemenangan sprint dan balapan, angka mewakili kelasnya. Musim ini, Marquez menguasai hampir semua lini, 8 kemenangan di race utama dan 11 kemenangan di sprint races dari 12 yang digelar.